Shalom. Sekali lagi saya ingin menyapa setiap teman-teman yang boleh di rumah. Shalom. Mari saat ini kita boleh siapkan setiap hati dan pikiran kita. Kita mau kembali bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan kita di malam hari ini. Meskipun secara online, tapi saya yakin dan percaya setiap sukacita yang baru, setiap kekuatan yang baru boleh Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Mari saat ini saya ingin mengajak setiap daripada kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Mari sekali lagi kita ingin memuji dan bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Yeay! Kita angkat pujian ini, kita mau katakan sungguh Engkau Tuhan yang boleh selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap jalan kehidupan kami. Bersama dengan kami di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna selalu
percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh iman. Kita mau katakan bahwa sungguh kami percaya Tuhan, setiap hidup kami aman di dalam Engkau. Karena sungguh Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang selalu melihara kami Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh iman. Kita mau kembali katakan, percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Sekali lagi sungguh kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu, Yesus. Mari kita satu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk setiap perlindungan-Mu bagi setiap daripada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh Tuhan dan Allah kami yang boleh selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam hidup ini, untuk setiap cinta-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap hati, tubuh, jiwa dan pikiran kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang telah boleh Kau berikan kepada kami, untuk setiap berkat-berkat yang boleh Kau berikan bagi kami, untuk setiap perlindungan, untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami. Bahkan untuk setiap tarikan nafas yang boleh kami rasakan saat ini, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang boleh selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena setiap hal yang boleh kami alami, segala hal yang boleh kami jalani, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu memberkati kami. Inilah pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Amin. Katakan, sungguh Engkau Tuhan kami yang baik.
beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Untuk segala hal yang boleh kami alami Tuhan, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Kami beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami beri syukur, oh beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Dengan segenap hati kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sekali lagi beri syukur, ini syukur kami, ini pujian kami. Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami yakin, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari naikkan setiap pujian syukur kepadanya. Mari engkau
katakan sungguh Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap keadaan kami, untuk setiap kesehatan kami, untuk setiap nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Engkau Tuhan yang selalu melihara setiap daripada kami. Dalam setiap kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang boleh selalu ada bagi kami. Saat ini Tuhan kami membawa hati kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat. Kami yang sungguh rindu menyembah dan meninggikan Engkau. Kami sungguh rindu memanggil Engkau Tuhan kami, memanggil Engkau Raja kami. Saat ini Tuhan, biarlah setiap hati kami boleh kami buka selebar-lebarnya untuk hadirat-Mu, untuk setiap jamahan-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh turun atas setiap daripada kami, menguasai setiap hati kami. Dan biarlah saat ini ketika setiap daripada kami boleh menaikkan pujian penyembahan ini, kami boleh benar-benar membawa hati kami membawa diri kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan, ini penyembahan kami kepadamu. Terimalah pujian penyembahan ini, karena sungguh Kau Tuhan kami, Kau yang layak kami sembah. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
menjadi penyembah-Mu. Biarlah setiap pujian ini boleh menjadi ungkapan hati kita kepada-Nya, sebab kami sungguh rindu menyembah Engkau Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh,
Sungguh saat ini Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Sungguh saat ini Roh Kudus-Mu boleh mengisi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan-Mu, untuk setiap jamahan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami boleh berada. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami yang telah membuka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya. Biarlah saat ini Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu akan diberitakan, Engkau sendiri yang boleh berkuasa atas setiap daripada kami. Engkau sendiri yang boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap benih firman-Mu yang boleh diberitakan pada kami, boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Dan biarlah setiap firman-Mu itu boleh sungguh menjadi pelita bagi kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini setiap daripada kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Halo, shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di PD Online pada malam hari ini. Terima kasih untuk undangannya. Ko Alex biasanya datang ke Makassar, tapi tahun ini karena situasi COVID yang tidak memungkinkan, Ko Alex memberikan firman Tuhan pada malam hari ini, memberikan renungan via online seperti inilah. Tapi kita percaya bahwa walaupun jarak kita berjauhan, Tuhan tetap hadir di setiap pujian dan penyembahan kita. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal siapa saya. Nama saya Alex Yuniarto. Saya berasal dari Jakarta dan saya diutus dari BPK PKKKAJ sebagai pewarta mimbar. Dan pada malam hari ini Ko Alex akan memberikan permenungan sedikit mengenai iman atau faith dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tarik mundur sebentar, bahwa luar biasa dari JSM ialah kalau ngasih tema tuh lengkap gitu ya, dan ada alurnya, ada ceritanya. Dan tema besar dalam bulan April ini adalah life balance, kehidupan yang seimbang. Kalau kita dengar kata-kata balance berarti seimbang. Contoh timbangan ya. Timbangan itu harus seimbang, nggak ada berat sebelah. Nah, waktu tanggal 22 April kemarin, tema yang seimbang, yang harus balance itu adalah realitas dan janji Tuhan. Reality and God's promise. Minggu sebelumnya lagi, tanggal 15 April, yang harus seimbang, yang harus balance adalah skill dan Holy Spirit. Ya. Dan hari ini, Ko Alex dapat yang harus seimbang adalah faith dan knowledge, ya, iman dan ilmu pengetahuan. Intinya adalah renungan pada malam hari ini, Ko Alex tidak akan mengcompare. Kalau mengcompare berarti ada berat sebelah. Tetapi intinya bukan dibandingkan, tetapi iman dan ilmu pengetahuan harus balance dalam setiap dimensi kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, antara iman dan ilmu pengetahuan, apakah ada yang lebih penting? Antara iman dan ilmu pengetahuan, apakah itu bertentangan? Antara iman dan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, justru saling mendukung. Dan pada malam hari ini, Ko Alex akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tema ini. Mohon maaf teman-teman, saya tipikal pewarta, pengajar yang harusnya interaktif. Mohon maaf kalau sedikit canggung, karena biasanya Ko Alex bisa tanya-tanya. Kalau Ko Alex di Makassar langsung tembak sana, tembakin nanya. Tapi malam hari ini Ko Alex harus berhadapan dengan handphone. Lucu sekali. Nah, Alex akan mencoba. Tapi kita percaya walaupun dalam bentuk seperti ini, pengajaran seperti ini, kasih Tuhan dan cinta Tuhan pasti tersalurkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Apakah iman bertentangan dengan ilmu pengetahuan?
Dari pertanyaan ini muncul dua pandangan yang berbeda pasti teman-teman ya. Ada yang memandang bahwa kekristenan, orang Kristen harus menekankan iman sebagai satu-satunya pokok. eh, yang harus menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sehingga dia lupa lah sama ilmu pengetahuan. Namun di lain pihak ada orang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya standar segala sesuatu. Kedua pandangan ini menjadi ada dua model gitu ya. Apakah jika demikian, maka orang yang beriman kepada Tuhan harus membuang ilmu pengetahuannya? Nah, pada malam hari ini Ko Alex akan mencoba untuk mengharmoniskan kedua aspek ini. Manakah harus didahulukan? Iman atau ilmu pengetahuan? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, temanya sedikit berat ya. Nah, Ko Alex akan coba menerangkan apa itu iman menurut Alkitab dan apa itu ilmu pengetahuan menurut Alkitab. Secara tersurat, kalau kita lihat di dalam Alkitab, jelas tertulis bahwa iman itu apa. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya mau jelaskan lebih detail lagi, iman adalah jaminan atas segala sesuatu apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu apa yang tidak kelihatan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, iman itu adalah aktivitas rohani manusia. Benar ya? Lebih dalam lagi kalau Alex bilang bahwa iman itu adalah percaya, menerima dengan sepenuh hati apa yang diyakini sebagai kebenaran. Gini teman-teman, kalau iman itu aspeknya vertikal, jadi hubungan Allah dengan manusia. Lebih gamblang lagi kalau Alex cerita mengenai iman, itu lebih mudah lagi kalau Alex pakai ilustrasi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Alex masih punya anak kecil gitu ya. Anak saya yang bontot sekarang umur 2 tahun. Dan kalau saya bercanda dengan dia, seringkali saya lempar dia, suka saya gendong-gendong, terus saya lempar dia ke atas, terus saya tangkap lagi. Saya mau tanya teman-teman, waktu saya lempar ke atas, dia nangis apa ketawa? Jawabannya adalah dia bukan nangis tetapi dia ketawa. Kenapa? Kalau dilempar kan bukannya takut, tapi ternyata waktu saya lempar dan saya tangkap lagi, saya lempar, saya tangkap lagi, anak ini ketawa karena dia percaya bahwa papanya akan terima dia lagi, akan tangkap dia. Itu percaya, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya trust, atau belief lah seperti itu. Nah, yang berikutnya faith teman-teman, iman. Iman tuh kalau Alex ilustrasikan seperti ini. Ada suatu daerah yang sudah 1 bulan lebih, 2 bulan lebih, hampir setahun tidak turun hujan. Dan kepala desanya bilang, yuk minggu depan kita kumpul di balai desa, kita berdoa minta turun hujan, minta kepada Tuhan supaya hujan turun. Nah ceritanya minggu depan mereka berkumpul di balai desa. Ada begitu banyak, ribuan orang, mungkin 5.000 orang kumpul di balai desa itu. Dari 5.000 orang yang kumpul itu, hanya ada satu anak kecil yang berumur 10 tahun dan anak ini membawa payung. Itu iman teman-teman. Kalau iman itu ada aspek orang yang sakit parah kanker stadium 4 bisa sembuh. Yang namanya iman adalah orang yang mandul gak punya anak. Seperti kisah Sarah, istrinya Abraham, yang dibilang bahwa dia mandul tetapi akhirnya dia punya anak Ishak. Kalau iman itu ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi di mata manusia tetapi bisa terjadi di mata Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu pengertian daripada iman. Berikutnya, ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan? Apakah di Alkitab ada mengenai ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu kalau saya lihat, saya coba cari-cari, apa sih? Iman itu adalah tindak lanjut dari akal pikiran manusia. Keren banget ya, tindak lanjut dari akal pikiran manusia.
Ilmu pengetahuan adalah suatu studi yang berusaha untuk mengamati, menemukan, dan memahami sifat-sifat dan prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta kita, dunia kita, dan diri kita sendiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita relasikan ke dalam Alkitab, sebenarnya ilmu pengetahuan ada nggak sih dalam Alkitab? Pertanyaan berikutnya, apakah Allah tidak suka akan ilmu pengetahuan? Apakah Allah against dengan ilmu pengetahuan, dengan knowledge? Kalau kita lihat di kitab Kejadian bahwa gini, saya bisa menyimpulkan bahwa Allah tuh tidak benci dengan ilmu pengetahuan. Kenapa sih? Saya coba cari-cari bahan dari kemarin gitu ya. Ada kata-kata yang luar biasa di dalam firman Tuhan di kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang membedakan manusia dengan yang makhluk hidup yang lain adalah apa sih? Manusia diciptakan punya akal budi, teman-teman. Dan akal budi ini adalah sarana di dalam ilmu pengetahuan, benar ya. Orang nggak bisa bikin A, nggak bisa bikin B, nggak bisa bikin teknologi A dan teknologi B kalau tanpa akal budi, teman-teman. Itu poin pertama yang Alex mau coba share kepada teman-teman. Dan ada di dalam kitab Kejadian juga yang ini jelas banget bahwa ini adalah knowledge dan jelas banget ini adalah ilmu pengetahuan, yaitu apa? Nuh membuat bahtera. Itu di dalam kapal bahtera itu jelas banget bahwa ilmu pengetahuan, dimensi ruang dan sebagainya itu penting banget, teman-teman. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan, kalau Nuh bukan seorang, kalau saya bilang Nuh mungkin seorang arsitek pada zaman itu, dia nggak akan bisa membuat kapal yang sebesar itu dan sebagus itu yang tahan ala air bah. Itu perjanjian lama, teman-teman. Dalam perjanjian baru, di dalam Markus 6 ayat 3, Tuhan Yesus siapa sih? Tuhan Yesus adalah tukang kayu, teman-teman. Apakah tukang kayu butuh ilmu pengetahuan? Jelas. Dan di dalam Matius 7 ayat 24 ayat 27, ini kalau kita baca di Markus 7 ayat 24 sampai 27, ini firman Tuhan mengenai dua macam dasar. Ya, teman-teman bisa baca. Kalau Alex simpulkan, Tuhan Yesus itu adalah orang yang tahu mengerti pondasi dan mekanika tanah. Ya, dia tahu gimana kalau membuat rumah itu harus ada pondasinya dan sebagainya. Dan yang lebih bagus lagi, yang lebih menjelaskan lagi bahwa dalam firman Tuhan ada, ayo kira-kira di mana ayatnya? Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, nanti teman-teman baca mengenai perumpamaan tentang talenta. Hamba yang pertama diberikan talenta, hamba kedua diberikan talenta, hamba tiga diberikan talenta. Ya. Hamba yang pertama diberi talenta, kita lihat teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita baca Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke, Matius 25 ayat 14 sampai jadi hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hamba yang pertama diberikan 5 talenta, dia balik 10. 2, dia balik 4. 2 kali lipatnya balik. Dan hamba yang terakhir, itu justru talenta tersebut disimpan saja. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan melainkan Tuhan mengaruniakan manusia berbagai talenta untuk dikembangkan, bukan untuk disimpan, teman-teman. Di dalam firman Tuhan, kalau Alex lihat Tuhan Yesus ada beberapa kali marah. Dan di satu sisi, Yesus marah itu pada waktu perumpamaan tentang talenta ini. Ya, karena apa? Hamba yang ketiga ini tidak
mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Dan salah satu bentuk mengembangkan talenta adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi yang saat ini quote and quote ya saat ini maju banget gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jelas bahwa Allah justru mendukung ilmu pengetahuan. Tuhan justru mendukung ilmu. Dari contoh-contoh ini. Pertama, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti manusia diciptakan lebih daripada makhluk hidup yang lain. Dan perbedaannya adalah manusia punya akal budi, punya pemikiran, dan itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan contoh berikutnya, Nuh membuat bahtera. Ya, itu butuh ilmu pengetahuan. Dan Yesus sendiri adalah seorang tukang kayu, teman-teman. Dan terakhir yang lebih dalam lagi adalah perumpamaan tentang talenta. Yesus sendiri memberikan perumpamaan bahwa talenta atau knowledge yang kita punya harus kita kembangkan, teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tadi dalam firman Tuhan, sekarang Alex mau tanya, apakah gereja Katolik against dengan ilmu pengetahuan, against dengan knowledge? Saya coba cari-cari bahannya dan puji nama Tuhan dapat juga. Tokoh gereja yang bilang seperti ini, saya sebut tokoh gereja ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua yang sekarang sudah menjadi santo. Bagus banget statement dari dia. Saya bacakan. Ilmu pengetahuan dapat memurnikan agama dari segala tahayul. Ya. Ilmu pengetahuan dapat memurnikan agama, iman daripada kesalahan dan tahayul. Dan agama dan iman dapat memurnikan ilmu pengetahuan dari penyembahan dan kemutlakan palsu. Masing-masing dapat menarik satu sama lain ke dunia yang lebih luas lagi. Suatu dunia di mana keduanya bisa berkembang bersama-sama. Bagus banget statementnya. Iman dan agama bersama ilmu pengetahuan, itu keduanya bisa berkembang bersama-sama, teman-teman. Ini Yohanes Paulus kedua yang berbicara, yang ngomong. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tadi jelas ya bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan justru saling mendukung, saling menunjang, bukan bertentangan. Dari sisi Alkitab, tadi Alex coba kupas bahwa sebenarnya Allah Bapa itu mendukung sekali ilmu pengetahuan dari perjanjian lama. Dan Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan sama sekali tidak bertentangan dengan iman. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, iman dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Sebab iman mengimani ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan membantu orang beriman untuk memahami dunia, lingkungan, dan agamanya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Tadi Alex berbicara mengenai landasan-landasan dalam firman Tuhan, dalam gereja Katolik dan sebagainya. Nah, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, apa sih contoh-contohnya? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, wabah COVID ini, sebenarnya saya nggak mau ngomongin soal wabah COVID ini, tapi kalau dalam sisi, saya coba, teman-teman ya, ujung-ujungnya juga ngomongin COVID lagi gitu ya. Karena apa? Sekarang wabah COVID sudah merambah di mana-mana. Tapi puji nama Tuhan, katanya di Jakarta yang positif sudah mulai landai, bukan naik, tapi sekarang sudah mulai menurun. Karena apa? Tingkat yang positif makin berkurang. Kita doakan saja semoga wabah ini sudah berlalu. Jujur, saya sudah lockdown di rumah hampir 2 bulan, teman-teman. Ya bahasanya lockdown sekarang ya. Saya sudah work from home selama 2 bulan. Lebih udah bosen ya, tapi kita percaya bahwa wabah COVID ini akan segera berlalu, dan semoga kita semua dapat beraktivitas sehari-hari. Jujur saya juga kangen untuk ke Makassar, untuk sharing firman, untuk pelayanan bareng di sana, ke JSM, ada beberapa PD mungkin di Makassar yang mungkin teman-teman tahu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai COVID, ya, saya nggak usah sebut. Ada yang bilang bahwa teman-teman gini,
kita kan beriman kepada Tuhan. Ngapain kita harus takut? Kan Tuhan akan menjaga kita. Bahwa Tuhan akan melindungi kita dari wabah COVID ini. Teman-teman ini kasih oleh Tuhan. Apakah ini salah statement ini? Teman-teman, kita diciptakan oleh Tuhan punya akal budi, teman-teman. Sekarang yang namanya wabah COVID ini virus yang mematikan, teman-teman. Alex sedikit cerita bahwa atasan saya sendiri itu sakit menderita COVID. Dan yang lebih sedih lagi adalah atasan saya meninggal karena COVID. Dia orang yang sungguh baik, orang yang berperan dalam kehidupan pekerjaan saya. Dia yang angkat saya, dia yang menjadi mentor saya. Tetapi he never make it, dia sakit dan dia meninggal. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, kalau kita bilang Tuhan akan melindungi kita dari wabah COVID ini, tapi apakah pernah kita tahu apakah kita akan tertular kalau kita keluar? Di dalam PSBB ya, gubernur bilang bahwa kalau kita keluar, kita harus pakai masker. Kalau kita keluar rumah, kita harus social distancing, jangan dekat. Nah, itu semua yang saya sebut adalah ilmu pengetahuan, teman-teman. Kenapa? Boleh kita beriman kepada Tuhan. Iman kita tebal mungkin, ya, iman kita besar. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau kita keluar rumah, mungkin kalau kita kumpul-kumpul, ya saya sebut, ada yang bilang kok ibadah kok online. Saya ingat banget, ibadah kok online gitu ya. Tapi apakah pernah kita tahu pada kita kumpul-kumpul kita akan tertular? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita diberikan akal budi, kita diberikan pikiran bahwa memang kita diberikan iman. Tapi Tuhan juga berikan akal budi. Ya, gimana supaya kita tidak tertular? Maka kita tidak kumpul-kumpul, malah sudah hampir 2 bulan kita misa online, kemarin Paskah online, misa online dan sebagainya. Ini Alex coba ambil dari contoh-contoh ini. Berarti gereja juga mendukung ilmu pengetahuan, teman-teman. Ya, ibadah online itu juga gereja mendukung ilmu pengetahuan. Tidak ada yang salah dalam ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan iman. Ya. Berikutnya, sekarang sedang mungkin orang-orang sedang ilmuwan dan sebagainya sedang cari vaksin, sedang cari obatnya supaya COVID ini bisa disembuhkan. Apakah itu bukan ilmu pengetahuan? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari wabah COVID ini kita bisa lihat bahwa ilmu pengetahuan juga menunjang iman. Kita bisa sembuh melalui obat-obatan dan juga melalui doa kita kepada Tuhan. Tuhan tolong jaga kami supaya kami tidak tertular. Dengan cara apa? Apakah dengan jalan-jalan keluar? Tuhan menjaga kita dengan tadi apa? Social distancing. Dengan pakai masker, cuci tangan setiap hari, sering-sering cuci tangan. Nah itu, supaya virus itu mati. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, aku sudah menikah puluhan tahun, tapi kok belum punya anak ya? Hehehe, ini lucu mungkin ya. Menikah udah puluhan tahun tapi belum punya anak, bingung. Aku tetap berdoa, aku tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berikan aku anak. Tetapi pasangan ini tidak ke dokter kandungan, tidak konsultasi ke dokter. Lucu kan? Nah ini, iman benar-benar memang harus kuat, tebal lah, harus besar. Tapi akan percuma kalau hanya beriman doang. Tidak dukung dengan kita pergi ke dokter untuk kita konsul ke dokter. Gimana sih dokter? Kenapa sih? Apakah ada yang salah? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu contoh kedua. Nah, contoh yang berikutnya adalah, ini buat anak-anak muda, di JSM banyak anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, masih kuliah. Sekarang, besok kita ujian, atau ujian tengah semester, atau ujian semester. Aku beriman kepada Tuhan bahwa
Tuhan akan bantu saya bahwa ujiannya akan berhasil dengan baik, akan dapat nilai yang baik. Ternyata hasilnya jelek. Kenapa? Karena apa? Hanya beriman doang tapi nggak belajar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita mau novena 9 kali, berapa kali putaran pun, kalau caranya seperti ini, ya nilainya nggak akan bagus. Hanya mengandalkan iman, tidak belajar. Itu contoh yang mungkin related dengan teman-teman anak muda. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jelas di dalam firman Tuhan katakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 bilang seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus mengatakan bahwa iman itu semacam itu tidak akan menghasilkan hal yang baik, teman-teman. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada korelasi lagi antara iman dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah kecenderungan adalah perbuatan, tindak, lanjut, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan selalu menunjang pengetahuan, selalu mendukung ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan juga sebaliknya mendukung daripada iman, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sedikit Koalex akan memberikan kesaksian mengenai renungan pada malam hari ini, teman-teman. Saya dikasih waktu kurang lebih 30-45 menit. Nah, saya coba untuk mungkin ada waktu sedikit untuk sedikit kesaksian, teman-teman, relasi dengan iman dan ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Koalex mau cerita di tahun 2006. Pada waktu itu saya kebetulan mendapatkan tugas di Surabaya. Dan pada waktu saya mau pulang ke Jakarta, jadi saya tugas di Surabaya, setiap minggu harus pulang Jakarta Surabaya. Jadi Jumat balik Jakarta, hari Senin balik Surabaya lagi, seperti itu. Dan hari Jumat pada waktu saya ingat banget di bandara, tiba-tiba papa saya telepon dan bilang, Lex, jangan kaget, mama sakit. Dan mama sakitnya cukup parah. Karena apa? Mama rupa-rupanya mengalami sembelit, sakit perut yang cukup parah, dibawa ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit dicek di USG, ternyata ovarium mama sudah diselimuti oleh kista yang cukup besar setelah di USG. Jadi ovarium bentuknya seperti ini itu sudah diselimuti oleh USG. Dan karena kista sudah terlalu besar, itu menyakiti atau quote and quote membuat ovariumnya itu kepluntir dan itu sakit sekali. Dan tindak cepat dari dokternya setelah di USG, jadi saya pulang tuh dari rumah dari bandara sampai ke rumah sakit, saya nggak pulang lagi. Dan setelah ngeliat kondisi mama, ya cukup memprihatinkan, dan besokannya pagi-pagi subuh harus segera dioperasi. Dan waktu dioperasi ternyata harus diangkat ya. Jadi mama sudah menopause dan ovarium itu diangkat. Dan sekalian teman-teman, rahimnya juga diangkat dan usus buntu juga diangkat pada waktu itu. Puji nama Tuhan, operasi sudah berlangsung dengan baik. Tetapi teman-teman, sambar geledek benar-benar setelah dioperasi, ternyata kistanya itu dicek lagi di patologi apakah itu mengandung kanker atau tidak, CA atau tidak. Dan ternyata seminggu kemudian hasilnya keluar. Sedih banget teman-teman, ternyata hasilnya mama divonis mengidap sakit kanker. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sedih banget pada waktu mama dibilang sakit kanker. Dan waktu menghadap ke dokter, mama harus kemoterapi. Dan yang lebih miris lagi adalah, aku nggak tahu ya, kok pengobatan di Indonesia seperti ini. Dokternya bilang ini ada obat kemoterapi. Mama harus kemo ya, pada waktu itu kemoterapi harganya segini. Kok kita yang harus milih obatnya? Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, harusnya kan dokter yang harus kasih obatnya apa. Dan itu membuat saya pada waktu itu
second opinion lah. Karena apa? Sepupu saya berangkat berobat di Singapura dan puji nama Tuhan dia sembuh, dia pulih berobat di sana. Dan aku juga konsult dengan Koko, dengan sepupu saya. Akhirnya direkomendasikan kami berangkat ke sana. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kami berangkat hanya dengan iman. Karena apa? Berobat ke Singapura itu mahal. Dan pada waktu itu saya ingat banget, kita mesti bayar fiskal 1 juta. Kalau sekarang kan tidak bayar lagi, sudah free. Jadi kita berangkat ke Singapura dengan modal iman, dengan uang seadanya. Dan pada waktu sampai sana, hasil preparat daripada patologi, daripada kista itu dibawa ke sana. Waktu di Indonesia divonis ini cuma stadium 1 lah, baru awal cancer. Tetapi ternyata teman-teman, waktu dibawa ke sana, dicek di sana, ternyata kansernya mama itu udah stadium 3B menjelang 4. Kalau stadium 4 itu sudah, sebenarnya stadium 3B dan 4 itu sebenarnya mirip-mirip. Kalau stadium 4 itu sudah metastase atau sudah menyebar. Tapi puji nama Tuhan, mama kansernya belum menyebar, teman-teman. Dan ceritanya, teman-teman, mama harus dekemoterapi. Tuhan, apa ini Tuhan? Aku sudah melayani Engkau Tuhan, mulai deh gitu ya. Tetapi pada waktu saya berdoa, aku tetap bilang aku punya iman bahwa Tuhan akan sembuhkan mama. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mama harus kemoterapi, teman-teman. Kemoterapi 14 kali. Dan itu sakit banget. Di kemo yang ke-8 pun mama sempat pingsan, sempat drop. Dan kami sudah nggak punya uang. Ya, karena saya bilang kan ini hanya bermodalkan iman. Uang gaji saya habis, teman-teman. Setiap kali gajian harus bayar buat kemoterapi dan sebagainya. Dan kemo yang ke-8 kami sudah nggak bisa berangkat ke Singapura karena sudah habis-habisan pada waktu itu. Obatnya dibawa ke sana, ada beberapa paket gitu ya dibawa dari sana. Kemonya di Indonesia, di Jakarta. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, waktu berjalannya sakitnya mama, kami berdoa dengan penuh iman. Dan puji nama Tuhan, ada begitu banyak orang yang, ya mama kebenaran juga pelayanan dalam Retet Pasutri. Waktu saya ingat banget, teman-teman dari Makassar pun juga, waktu itu saya ingat dari STSM Makassar juga mendonasikan jumlah uang yang cukup besar untuk mama, supaya pengobatan mama. Pada itu juga di dalam STSM di Lampung juga mendonasikan itu. Dan puji nama Tuhan, di gereja kami, di paroki kami ada dermawan yang luar biasa yang bantu mama untuk pengobatan mama, memberikan uangnya. Puji nama Tuhan, teman-teman. Walaupun kita susah banget pada waktu itu untuk mencari dana untuk berobat mama, puji nama Tuhan, semuanya itu dilengkapi oleh Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, setelah kemo 14 kali, pada waktu di Jakarta mama sudah dioperasi. Dan ternyata dokter di Singapura bilang operasi di Jakarta itu kotor. Karena apa? Seperti ini ya bentuk ovarium. Waktu dioperasi dipotong di sini, ternyata masih ada sisanya, masih kotor. Jadi motongnya tidak sempurna pada waktu itu. Jadi sisa-sisa kansernya itu masih ada di perut mama. Dan hal itu yang membuat mama harus dikemoterapi supaya dihancurkan kansernya dan harus dioperasi lagi, teman-teman. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya berpikir operasi ini biayanya cukup besar, ratusan juta, teman-teman. Bingung saya pada waktu itu, saya hanya berdoa dan hanya cuma punya satu iman. Dan saya berikan papa, waktu itu saya nggak berangkat, yang menemani papa dan adik saya. Saya punya kartu kredit Tuhan. Dan kartu kredit ini yang akan menjadi bayar nanti operasinya mama. Ada 2 kartu kredit, lumayan kan bisa dikombinasi. Sungguh kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari saat ini saya ingin mengajak setiap daripada saudara-saudara yang boleh berada di rumah untuk boleh kembali memuji nama Tuhan kita. Mari boleh kita kembali angkat pujian ini. Kita mau katakan, sungguh Engkau Tuhan yang boleh berada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Yesus, bersorak bagi Dia.
selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be Selamat malam, sampai jumpa di DF minggu depan. God bless you all.